Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana penyaji di sini yaitu saudara saya sendiri, lalu penyaji yang kedua yaitu saudara Nabil Rafsanjani, di mana pembahasan kali ini yaitu meliputi tentang penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan gitu. Jadi bagaimana polesan ataupun permasalahan dalam penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan gitu. Lalu setelah itu ada alternatif penyelesaian sengketa gitu. Jadi setelah itu ada alternatifnya dari penyelesaian sengketa. Tidak hanya itu, dalam alternatif penyelesaian sengketa ada beberapa poin, yaitu penyelesaian sengketa dengan konsultasi begitu. Lalu yang kedua, penyelesaian sengketa dengan negosiasi. Saya sebagai moderator akan memulai pembahasan kali ini, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana akan memberikan sebuah pengantar di mana seperti apa sih penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu. Perdagangan adalah tukar menukar barang tanpa adanya paksaan. Perdagangan bisa dilakukan baik secara individu, kelompok atau antar negara. Terkait perdagangan di mana di dalamnya mengandung transaksi antara kedua belah pihak, ya atau lebih gitu. Dalam transaksi perdagangan terkadang terdapat sengketa. Di antara faktor yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa ialah yang pertama, ada pihak-pihak atau salah satu pihak telah melakukan apa yang telah disepakati namun tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan gitu, dan sebagainya. Karena setiap sengketa pasti ada acara penyelesaiannya, baik diselesaikan lewat pengadilan maupun di luar pengadilan gitu. Jadi ada dua cara gitu. Mengenai perumusan masalah di dalam makalah ini, yaitu bagaimana cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan juga bagaimana proses penyelesaiannya. Maka disinilah titik tumpu yang akan dibahas oleh kami. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan. Penyelesaian melalui non-litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di negara Indonesia, yaitu negara kita sendiri, penyelesaian non-litigasi ada dua macam, yakni yang pertama arbitrase dan alternatif. Penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Undang-Undang AAPS. Sedangkan secara bahasa, arbitrase berasal dari kata arbitrare, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Penyelesaian ini dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan putusan arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya, yaitu selama 30 hari.
yaitu 1 bulan. Sedangkan di dalam putusan yang dijatuhkan terdapat kesalahan administratif para pihak dalam waktu yaitu 14 hari kalau tidak salah. Terhitung sejak putusan dijatuhkan, diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Di mana putusan ad arbitrase ini merupakan putusan pada tingkat akhir, yaitu merupakan tingkat final dan langsung mengikat para pihak. Yaitu putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan atau kuasanya ke panitia pengadilan negeri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Beralih pada pembahasan mengenai alternatif penyelesaian sengketa, di mana yang akan dipaparkan oleh penyaji yang kedua yaitu Saudara Nabil Rafsanjani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Waktunya saya di sini akan meneruskan apa itu alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian sengketa itu adalah lembaga alternatif penyelesaian lembaga yang dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah 1. Penyelesaian sengketa dengan konsultasi, 2. Penyelesaian sengketa dengan negosiasi, 3. Penyelesaian sengketa dengan mediasi, dan 4. Penyelesaian sengketa dengan konsiliasi. Apa itu penyelesaian sengketa dengan konsultasi? Penyelesaian sengketa dengan konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan. Konsultan hanya memberikan pendapat atau hukum sebagaimana yang diminta oleh kliennya. Yang untuk selanjutnya, keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak. Meskipun ada kalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk memuaskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Yang nomor 2, penyelesaian sengketa dengan negosiasi. Penyelesaian dengan sistem ini yaitu kedua belah pihak melakukan musyawarah untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut agar dapat berhasil dalam bernegosiasi. Diperlukan beberapa strategi. Strategi tersebut yaitu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, bersaing. Strategi ini disebut juga tawar-menawar. Negosiasi bersaing dilakukan dengan maksud memaksimalkan keuntungan yang didapat pelaku tawar-menawar kompetitif terhadap pihak lain, yaitu untuk mencari kemenangan agar mendapatkan harga yang murah dan laba yang besar dibandingkan dengan pihak lain. Yang nomor 2, kompromi. Strategi ini bisa juga disebut dengan negosiasi lunak. Hal ini berarti bahwa salah satu pihak harus memberi ganti atas beberapa yang diinginkan agar mendapat sesuatu. Salah satu pihak harus berkorban untuk mencapai kesepakatan. Yang terakhir adalah kolaborasi. Strategi ini bisa juga disebut dengan negosiasi integratif atau kepentingan. Strategi ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan sendiri, juga kepentingan mitra untuk memaksimalkan keuntungan. Lanjut kepada macam-macam penyelesaian alternatif penyelesaian. Yang ketiga, penyelesaian sengketa dengan mediasi. Sengketa dengan sistem ini yaitu melibatkan pihak ketiga, akan tapi pihak ketiga tersebut tidak bisa mengambil keputusan, hanya membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam penyelesaian tersebut terdapat mediator, yaitu sebagai jalan untuk kedua belah pihak yang bersangkutan agar dapat menjalankan perundingan dan dapat
menemukan jalan keluar. Mekanisme mediasi sebenarnya tergantung pada kondisi sosial dan budaya dari masing-masing daerah, sehingga dapat ditemukan beberapa tahap penyelesaian menggunakan mekanisme mediasi, yaitu tahap pembentukan forum, tahap pengumpulan dan pembagian informasi, tahap penyelesaian masalah, dan tahap pengembalian keputusan. Dan terakhir dari macam-macam antara penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa dengan konsiliasi. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan. Komisi konsiliasi sebagai penengah yang disebut konsiliator, dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan. Baik, itulah macam-macam alternatif penyelesaian sengketa. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih atas pemaparannya dari penyaji kedua. Baik, di sini dari beberapa penjelasan tadi ada beberapa hal yang dapat saya ambil, yaitu bahwasanya masing-masing penyelesaian sengketa non litigasi maupun litigasi memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Di setiap metode juga memiliki kekurangan serta kelebihannya. Jadi hal tersebut dapat disesuaikan oleh para pihak dengan memilih lembaga penyelesaian sengketa yang paling efektif dalam penyelesaian sengketa dan menguntungkan bagi para pihak. Jadi bagi yang ingin melakukan penyelesaian sengketa seperti ini, ada dua pilihan, yaitu secara litigasi dan juga non litigasi begitu. Maka ada beberapa hal yang memang orang-orang bisa menyelesaikan di antara dua penyelesaian begitu. Maka dalam hal ini bukan karena permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan di pengadilan, melainkan menurut kedua belah pihak proses pengadilan terlalu rumit atau kedua belah pihak tidak ingin permasalahan tersebut sampai ke pengadilan gitu. Jadi memang ketika penyelesaian sengketa itu diselesaikan melalui pengadilan, jadi prosesnya itu agak rumit begitu. Mungkin hanya itu dari kami. Mungkin dari para teman-teman ada tanggapan ataupun hal yang mungkin tidak selaras dengan apa yang dipaparkan oleh kami, silahkan komen di kolom komentar gitu. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya gitu. Mungkin hanya itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.